Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan bahasa Bali di sekolah dasar. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Deva Ananta Wijaya dengan NIM 19 11 03 11 76 dari kelas C semester 5. Yang pertama, pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Bali juga dipergunakan dalam urusan pemerintahan maupun pendidikan. Bahasa Bali berfungsi sebagai alat komunikasi, lambang kebanggaan daerah Bali, dan lambang identitas daerah Bali. Yang kedua, pengetahuan kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali merupakan karya sastra yang telah dikomunikasikan dengan memakai huruf atau aksara Bali dan huruf Latin yang berdasarkan pada struktur, corak, dan waktu perkembangannya. Kesusastraan Bali secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kesusastraan Bali Purwo atau tradisional dan kesusastraan Bali Anyar atau modern. Kesusastraan Bali Purwo atau tradisional merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar. Yang termasuk kesusastraan Bali Purwo adalah tembang, gancar, palawakil, satwa-satwa, dan babat. Kemudian, kesusastraan Bali Anyar atau modern merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Karya-karya sastra yang termasuk ke dalam kesusastraan Bali Anyar antara lain satwa dawa atau novel, satwa bawak atau cerpen, dan drama. Di dalam kesusastraan Bali, kita mengenal adanya puisi dan prosa. Puisi merupakan kekawin sastra yang diikat atau diatur oleh uger-uger atau peraturan, sedangkan prosa adalah kekawin sastra yang tidak diikat atau diatur oleh uger-uger atau peraturan. Yang pertama, puisi Bali Purwo atau tradisional. Contohnya yaitu Sekar Rare, Sekar Alit, Sekar Madya, dan Sekar Agung. Kemudian, contoh dari prosa Bali Purwo atau modern. Yang pertama, satwa-satwa seperti Bawang Teken Kesune, Pan Balang Tamak, dan Siap Selem. Yang kedua, babat, seperti contohnya Babat Dalem dan Babat Pasek. Yang ketiga, kande, seperti contohnya Kande Patrare, Kande Patsari. Yang keempat, Wira Carita, seperti Mahabharata, Bharatayuda, dan Ramayana. Kemudian, contoh puisi Bali Anyar tradisional. Yang pertama, Bali oleh Ngurah Yuko. Yang kedua, Bahasa Bali oleh Suntari PR. Dan yang ketiga, Galang Bulan oleh Kaputra. Kemudian, contoh prosa Bali Anyar atau modern. Yang pertama, novel atau roman. Seperti contohnya Melancaran ke Sasak oleh Gede Serawana lan Jani oleh Imade Wande. Yang kedua, cerpen, seperti contohnya dari Togog oleh Imade Sanggre. Kampih di Kasisik oleh Jelantik Santet.
Kemudian yang ketiga, drum. Contohnya, nang kepot oleh Ketut Aryana, meboros oleh Kudu Gede Suwade. Materi yang ketiga yaitu keterampilan bahasa Bali. Keterampilan bahasa Bali dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan. Keterampilan menyimak dalam bahasa Bali merupakan keterampilan mendengar, memperhatikan, mengikuti, mengindahkan bahasa Bali. Jika menjadi siswa sekolah dasar, ketika guru menjelaskan materi bahasa Bali, siswa harus mempunyai keterampilan menyimak, karena dari siswa menyimak, siswa dapat memahami materi pembelajaran bahasa Bali yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, keterampilan membaca. Keterampilan membaca dalam bahasa Bali merupakan kegiatan yang memahami bahasa tulis bahasa Bali. Dengan kegiatan membaca, siswa juga dapat mendapatkan dan menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam bahasa Bali. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dalam bahasa Bali merupakan kemampuan mengucapkan atau bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata bahasa Bali untuk mengekspresikan, menyampaikan pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan dalam bahasa Bali adalah bahasa alus, seperti alus singgih, alus lor-sor, alus madya, dan bahasa andap utawi kasar. Kemudian keterampilan yang terakhir, keterampilan menulis. Keterampilan menulis dalam bahasa Bali yaitu kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan. Yang keempat, apresiasi sastra Bali. Apresiasi sastra Bali merupakan penghargaan dan pemahaman atas suatu hasil seni atau budaya. Apresiasi sastra juga berarti kesadaran diri sendiri terhadap nilai-nilai seni dan budaya. Dengan demikian, apresiasi sastra Bali merupakan kegiatan kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga Bali, memiliki kesadaran akan nilai-nilai seni dan budaya Bali serta memberikan penghargaan atas seni dan budaya yang berkembang di Bali. Apresiasi sastra Bali terbagi menjadi 3. Yang pertama, apresiasi langsung, seperti membaca karya sastra, kemudian mendengarkan karya sastra, dan menonton pertunjukan pentas sastra. Yang kedua, apresiasi tidak langsung, seperti misalnya mempelajari teori sastra, mempelajari kritik dan esai sastra, dan mempelajari sejarah sastra. Yang ketiga yaitu pendokumentasian karya sastra. Sekian penjabaran materi mengenai pendidikan bahasa Bali di sekolah dasar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan pramusanti. Om Santi Santi Santi.